Gue cari saham market cap 100 miliar, gue pom-pom pakai duit gue sendiri naik, baru gue suruh mereka beli, gue buangin barangnya. Karena pom-pom itu orang banyak salah kaprah bro. Pom-pom itu nggak pernah tentang naikin harga sahamnya. Bandar terbesar dari suatu emiten itu pasti ownernya sendiri. Lu masuk gede, disikat lah sama dia. Tapi kalau di total semuanya gue pernah hitung itu cuma 20-22%. Orang banyak bilang main saham bisa 10% sebulan lah. Iya lumayannya duitnya berapa. Nah gue cuma cari apa yang gue bisa lakukan bisa kira-kira segitu 20-30%. Bahkan di bawah 18 juga gak apa-apa. Tapi gak usah mikirnya terlalu banyak kayak gue saham. Karena saham itu take too much time bro, buat gue. Gue yang pertama kali bawa saham ke TikTok. Gue orang pertama yang bawa edukasi saham ke TikTok. 2020 TikTok tuh joget-joget. Di situ gue bilang, market kan crash waktu itu. Gue bilang, kalian semua beli BBRI sekarang. Gue masih ada videonya itu. Kalian semua beli BBRI, orang pada ngikutin beli. Cuan semua 2 kali lipat kan waktu karena COVID itu hoki juga lah gitu. Itu tuh hoki ya? Terus gue tunjukin analisa sedikit tapi kebanyakan hoki lah itu. Jadi gue waktu itu masuk lumayan besar uang gue masukin semua pakai margin. Gue emang orangnya agak sedikit gila. Pakai margin lu masukin? Pakai margin, gue masukin semua uang gue pakai margin. Jadi gue memang sedikit agak sengklek orangnya bro. Karena gue waktu itu percaya conviction gue bahwa itu benar, itu bottomnya di situ. Gue masuk semua uang gue dan uang gue berlipat. Terus gue bedanya sama yang lain bro. Gue buka waktu itu portofolionya. Jadi di TikTok kenapa gue besar? Karena gue buka. Jadi orang kayak, anjir ini anak 19 tahun, cuannya segini. Lu gak bohong lah. Gue gak bohong, gue buka untung. Statementnya gitu. Statement sekuritasnya gue buka gitu bahkan. Dan itu kontennya viral di TikTok waktu itu. Cuman apa aja yang gagal? Tadi kan BBRI kan berhasil. Ada yang zonk gak? Kan co-founder lu ada yang nyaranin saham apa taunya. Akhirnya gak tembus, akhirnya malah dihujat gitu. Kalau saham kan pasti ya relatif ya lah ya. Gak mungkin semua orang bisa bener. Warren Buffett juga salah beberapa kali. Kraft and Heinz dan semua salah. Jadi gue rasa tergantung orang ya. Karena gini. Kalau misalnya, kalau gue pribadi gue gak pernah rekomendasiin paksa lu untuk beli gitu. Lah tadi lu bilang. Gue cuman kasih analisanya. Gue gak paksa buat lu pencet tombol ya kan. Yang pencet tombol lu sendiri gitu. Tapi lu menyarankan kan. Gue cuman bilang ini gue beli. Gue gak saranin. Gue bilang gue beli di saat ini. Karena kalau mereka beli lo makin untung dong. Lo beli duluan kan. Sebenarnya enggak sih. Kalau saham sebesar BBRI, followers gue dijumlahin semua uangnya taruh 10 juta berapa sih gitu. Naiknya kecil kan. Jadi sebenarnya enggak efek begitu, kecuali nih gue cari saham market cap 100 miliar. Gue pom-pom pakai duit gue sendiri naik, baru gue suruh mereka beli, gue buangin barangnya. Karena pom-pom itu orang banyak salah kaprah bro. Pom-pom itu gak pernah tentang naikin harga sahamnya. Tapi buat keluar duluan. Buat keluar duluan. Contohnya saham 500M market cap gue goreng sendiri gampang banget. Tapi problemnya gue gak bisa jualan barang karena gak liquid saham. Gue butuh liquidity retail. Ya kan bisa lo jual kan, kalau banyak yang mau beli lo jual aja langsung gitu. Betul, tapi kan kalau misalnya contohnya nih, gue cuman gorengnya misalnya saham 500M nih ya. Gue masukin duit 5M aja, itu naiknya udah gede banget. Udah lumayan naik ya. Gue butuh uang orang lain untuk bisa buang barang ini dong. Kalau gue jualan sendiri, gue disikat ownernya. Bahkan nih kalau misalnya sahamnya 500M, itu kadang tuh di Indonesia kita harus izin sama ownernya. Kalau lu banyak punyanya. Iya, kalau belinya banyak tuh harus izin. Dan masuknya kadang nggak bisa cuman masuk pakai sekuritas biasa, harus ada bloknya kan. Harus langsung kontak mungkin kali ya. Ya harus izin lah gitu. Karena gini, bandar terbesar dari suatu emiten itu pasti ownernya sendiri. Lu masuk gede, disikat lah sama dia. Kan Indonesia kan, ini gue nggak tahu. DPS-nya ibaratnya kalau kalian tahu saham ya, DPS-nya itu nggak semuanya benar sesuai itu. Owner tuh punya biasa lebih banyak, tapi formatnya tetap masyarakat tapi friends and family. Jadi kalau lu naikin suatu harga saham sampai berapa nih lu masukin, misalnya market cap 100 miliar, lu masukin 10 gitu, 10M. Kalau bisa masuk ya, tapi harusnya nggak bisa masuk. Masuk 10M naik nih, itu nggak bisa, itu yang banting pasti owner nih, dia akan balikin lagi, uang gratis ambil aja. Ownernya bakal jual malah gitu. Iya lah, uang gratis buat dia. Saham gue tinggal isu lagi. Ada nggak tim influencer yang lo kenal yang tukang pom-pom di Instagram? Pom-pom nggak usah sebut nama, ada apa enggak aja gitu. Ada lah, kalau yang gue kenal tahu-tahu aja ada. Yang lo kenal kan jadi kebayang nih siapa orangnya gitu. Iya, ada. Ada ya tukang pom-pom ya. Ada, tapi caranya sama, formatnya sama. Saham-saham gak jelas. Iya, orang banyak kelirunya gini. Retail bilang pom-pom tuh mereka suruh beli, nggak butuh. Terus buat apa? Buat buang, karena buat bikin arak itu bisa sendiri. Buat naikin bisa sendiri. Maksudnya buat buang itu harus ada yang mau beli kan? Betul, tapi retail tuh kiranya pom-pom itu retailnya masuk harganya naik. Salah, harga naik tuh bisa sendiri. Tinggal buangnya. Buangnya itu yang jadi masalah kan? Masalah, karena tipis order booknya. Itu. Apalagi kalau market cap makin kecil, makin sulit tuh. Apalagi makin kecil. Tapi kan kalau market cap 1 triliun, 3 triliun yang bisa goreng gak banyak. Mereka gorengnya pasti yang 100, 500, 100, 500. Perhatiin deh.
Kalau pom-pom tuh pasti di bawah 500. Gue juga kalau dibilang gue hebat juga enggak bro. Gue saham tuh beggar banyak. Tapi kan orang ngomong, orang catat saham tuh kan kayak hebat banget gitu kalau saham. Gue itu kalau di tracking dari 2016 mungkin untungnya per tahun tuh 20-22%. Ya kalau masukinnya gede sih keren juga ya. Iya, maksudnya ada average gue bisa bilang gue beggar Arto dari berapa ratus perak sampai 18.000 gue bisa bilang. Cuman kan itu masukinnya berapa? Itu gue masukin 3% jadi gede gitu. Tapi kalau di total semuanya gue pernah hitung itu cuma 20-22%. Orang banyak bilang main saham bisa 10% sebulan lah. Iya lumayannya duitnya berapa gitu. Nah gue cuma cari apa yang gue bisa lakukan bisa kira-kira segitu 20-30%. Bahkan di bawah 18 juga gak apa-apa. Tapi gak usah mikirnya terlalu banyak kayak gue saham. Karena saham itu take too much time bro. Buat gue. Jadi gue analisa tuh gak cuma lihat laporan keuangan beli gitu. Ngobrol di belakang tanya ini kira-kira kedepannya seperti apa. Barangnya itu gimana sih gitu. Yang jagain siapa. Lihatnya fundamental tetap. Cuman gak sembarangan belinya gitu. Dan ngumpulin barang kan lama bro. Ini gue sharing ya. Saham terakhir yang gue beli. Gue gak usah sebut sektornya di properti. Gue beli di harga 90-an. Itu gue masuknya sebulan bro. Itu uang gak nyampe 10 miliar. Maksudnya masuknya sebulan? Buat bisa masuk semuanya ke sahamnya butuh sebulan. Karena gak ada yang jual. Karena gak ada barang. Gak ada barangnya. Susah banget. Sekarang udah naik. Tapi lu berani orang gak karena gak ada yang jual malah bagus. Nah saham tuh selalu gue masuk kayak gitu. Jadi taktiknya begitu. Arto juga pas masih kecil gak ada yang masuk. Gue masuk sebelum rame. Kalau rame malah serem ya. Rame malah buang. Bisa gitu. Kalau yang small cap ya. Tim, lo ini kan tipikal investor yang gak percaya sama buku laporan. Bener? Enggak, gue percaya fundamental. Tapi gue gak percaya semuanya itu benar yang ada di bukunya. Oke. Tapi lu gimana? Lu ngelihat bener bukunya kah? Lo samperin usahanya kah? Lo lihat keadaannya kah? Atau lu gak percaya gitu-gituan? Gue tuh lebih gini. Jadi kalau misalnya gue pakai analogi lagi mungkin lebih gampang ya. Gue lihatnya secara holistik sebuah perusahaan. Kalau misalnya ada anak SD ngelihat ada gua, terus itu ada beberapa alat-alat di situ, misalnya ada 100 alat di situ, mereka akan pikir ini gua purba dengan alat 100. Tapi kalau gua ngelihatnya itu atau mungkin lu ngelihatnya, kita akan mikir karena kita udah punya background sejarah. Kalau udah 100 alat di gua ini, mungkin ini dulu civilization yang besar. Dulunya ada sawah, jadi mosaik pikirannya. Bisa nyambungin dots gitu loh. Sama kayak saham. Lo gak bisa face value lihat buku ini bener nih. Lo harus cari more holistic view dari itu. Siapa sih sebenarnya ownernya? Kepentingan ownernya. Karena saham cuma akan naik kalau ownernya punya kepentingan di saham itu. Gak bisa naik kalau gak ada. Apakah ownernya mau right issue? Ownernya mau private placement? Caranya gimana? Bandarnya siapa? Yang mainin sahamnya siapa? Flow-nya apa? Flow. Kuncinya flow. Saham tuh flow. Ada uang sampai naik. Karena semua itu gue bilang tadi. Mau startup, mau saham. Itu ponzinomics semua. Berarti lo butuh isunya apa, lo harus tahu. Isunya mau ke arah mana gitu. Bukan cuma isunya, tapi what's happening bahkan. Kan berita tuh tempat orang buang. Ya insider informationnya apa gitu kan. Dia mau ngapain. Ya bisa ngomong gitu insider information. Tapi maksudnya intinya kalau lu tahu sesuatu yang orang lain. Jadi beli saham tuh gak segampang lu analisis laporan keuangan berdoa gitu. Itu lebih kayak bisnis bro. Cari deal tau gak sih? Nggak, tapi kan misalnya jelas nih. Kita beli perusahaan batu bara. Ya. Pemerintah ngasih insentif buat mobil listrik. Logikanya. Terus Tesla mau bikin baterai. Cuman gini, market kan efisien bro. Lu pernah tahu efisien market hipotesis kan? Market tuh lumayan efisien sebenarnya. Ada berita apa orang ngikutin kan? Iya. Kalau lu mau lebih jago dari mereka, lebih cuan, alpha. Ya kalau lu mau standar kayak IHSG 12% silakan lah main cara lu. Tapi kalau mau alpha 20%, 30% secara konsisten dengan duit besar, lu butuh edge di market. Something yang orang lain gak punya gitu. Apa? Informasi kah? Udah pasti informasi lah. Karena bisnis informasi. Itu kan berarti kan gak semua orang bisa dapetin itu kan ya. Betul. Tapi lu kalau ngomong gitu juga, gue dulu di posisi yang gue gak punya informasi. Ya maksud gue semua orang kan bisa lihat laporan keuangan nih. Tapi kan gak semua orang bisa kenal sama ownernya gitu loh. Iya. Coba cara carinya itu seninya kan di saham. Sama. Kalau lu mau ngeliat Warren Buffett sama. Ya itu Warren Buffett kan maksud gue. Dia juga dulu mulai dari awal kan. Iya. Dari awal juga dia begitu, cari deal. Berarti beli bisnis fundamental nyata dong kita lihat untuk cuan yang nyata, terbatas lah. Nyata. Kalau mau lihat laporan keuangan face value mungkin cari yang besar-besar aja. Tapi kalau mau cuan yang nggak masuk akal lo harus punya informasi. Lo harus punya edge lebih tadi edge. Lebih dibanding market. Sesuatu yang orang lain nggak punya, lo punya. Kalau semuanya sama, gila lo mau cuma cari dari PE, PBV, lo cari screener semua orang bisa buka. Apakah dapat edge dari market?